Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada video kali ini, saya akan mendemokan aplikasi e-learning sekolah. Yang pertama, jadi ini adalah halaman aplikasi e-learningnya. Yang pertama kita akses nanti. Ini ada halaman guru dan siswa di sini. Nah, sebelum kita demo di aplikasi guru dan siswa, kita masuk ke halaman administrator terlebih dahulu. Karena untuk men-setting bagian-bagian data guru, kemudian siswa, mapel, dan guru pengajar dan lain-lainnya. Oke, kita masuk index.php admin. Oke, ini adalah halaman login administrator. Kita masukkan username-nya. Oke, jadi ini ada halaman utamanya ya, terdapat ada sapaan, kemudian selamat datang di e-learning. Nah, di sini ada beberapa menu, ada dashboard, kemudian ada master data, program studi, data guru, data siswa, kemudian tahun akademik, mata pelajaran, kelas online, guru, dan status. Kemudian ada rekap absensi, data alumni, dan pengaturan. Nah, coba kita jalankan satu persatu. Jadi kita mulai dari atas terlebih dahulu untuk demi suksesnya pada aplikasi ini. Jadi secara urut kita isi semuanya. Oke, tahun ini program studi. Nah, di sini ada program studi digunakan nanti ketika aplikasi ini bisa digunakan di tingkat SMK atau SMA ya. Jadi ada program studi, misalkan program studi TKJ, program studi yang lainnya lah pokoknya di situ. Nah, bagaimana dengan aplikasi ini ketika digunakan di tingkat SMP atau MTS atau MI atau SD? Nah, program studinya ini tinggal diisi dengan jenjang saja ya. Jadi jenjang, misalkan kalau di SMP berarti kita nanti tulis SMP, kalau di MTS kita tulis MTS gitu. Baik, kita praktekkan ya. Oke, ini misalkan ini saya praktekkan di SMP ya. SMP jenjangnya ya. Oke, ini program studinya sudah ada. Kemudian kita masuk ke data guru. Data guru kita tambah NUPTK-nya, jangan lupa diisi ya. Kita coba aja NUPTK-nya 123456. Kemudian password 123456. Nama gurunya misalkan guru 1. Kemudian Gresik. Misalkan itu tempat lahirnya. Ini misalkan kita terserah buat sekarang. Kemudian jenis kelamin, agama Islam, alamatnya Gresik, kemudian nomor teleponnya buat nomor telepon saya ini ya. Oke, ini saya mau set gmail.com. Oke, status kawinnya sudah atau belum? Belum. Kemudian ya. Oke, baru kita masukkan. Nah, ini adalah tampilan guru. Nanti bisa dimasukkan semua, dan data guru ini dilakukan hanya sekali. Ketika nanti ada guru baru, tinggal dimasukkan saja. Oke, data siswa. Data siswa ini juga diinputkan hanya sekali saja. Ketika nanti data siswa ini juga bersifat secara global. Untuk pengelompokan kelas nanti ada di bagian akademik, kemudian ada di kelas online. Oke, kita masuk ke data siswa, kita masukkan coba ini 123, kemudian passwordnya passwordnya 123. Nama siswanya misalkan siswa 1, tempatnya Gresik, misalkan kita coba aja di sini ya. Oke, laki-laki Islam. Oke, kemudian nomor teleponnya misalkan 123456778.
siswa@gmail.com misalkan, kemudian belum, ini ya. Oke, ini masuk juga siswanya. Kemudian kita input lagi ya untuk 1234 namanya siswa 2 misalkan di Gresik. Kemudian ini laki-laki Islam Gunung, teleponnya 123456799. Misalkan siswa@gmail.com. Belum ya. Oke, jadi siswanya ada 2. Nanti kita kelompokkan di kelas masing-masing. Oke, kita masuk di akademik ya. Akademik itu ada tahun akademik. Nah, tahun akademik ini hanya diisi 6 bulan sekali ya. Jadi nanti bisa ini saya buat semester ganjil tahun 2020-2021. Kalau nanti misalkan sudah di semester genap, nanti tinggal dimasukkan lagi semester genap. Dan ini digunakan untuk memilih pada saat login. Pada saat ini saya login di semester ganjil 2020-2021 ya. Ini tidak usah saya praktekkan lagi. Nanti ini sudah ada, kemudian ditambah ya keterangan aktifnya ya. Kemudian kita masuk di mata pelajaran. Oke, di mata pelajaran ini juga diinputkan 6 bulan sekali ya. Kita coba. Oke, kodenya MP001 misalkan. Ini misalkan mata pelajarannya seni budaya misalkan. Oke, SMP semesternya kan ganjil berarti semester 1. Ini ya simpan. Oke, jadi materinya sudah ada. Kemudian kita buat kelas online sekarang. Kita tambah kelasnya misalkan kelas 7 ya. SMP semester 1, wali kelasnya siapa? Tadi kan wali kelas ada guru, hanya ada 1, berarti guru ini nanti sekaligus buat wali kelas dan guru. Oke, kemudian ya. Oke, makasih. Nah, ini adalah halaman kelas. Nah, caranya gimana untuk mengelompokkan kelas yang tadi yang kita buat siswa tadi? Jadi ini maksudnya ada tambah siswa, kemudian ini lihat siswa, kemudian ini edit kelas, kemudian ini hapus ya. Nah, hapus ini nanti hilang ketika ada siswanya. Oke, kita tambah ya. Nah, ini siswanya ada siswa 1, siswa 2. Coba kita nanti siswa 1 ini kita taruh di kelas 7. Ya, ambil siswa, kembali lagi ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat lagi kelas 8 misalkan SMP semester 1, kemudian guru 1. Wali kelasnya ini coba ini ya. Saya buatkan dulu guru 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Gurunya guru 2. Misalkan Gresik. 1 2 3 4 5 6 7 9. Ini email lah. Oke, kita masuk ke kelas lagi. Oke, kita tambahkan nama kelasnya kelas 8 SMP semester 1, wali kelasnya guru 2. Ini statusnya ya. Oke, baru kita inputkan siswanya di sini ya. Ini siswa 2 berarti kita masukkan. Oke, kelas sudah oke. Kemudian baru kita masuk ke bagian guru pengajar, yaitu untuk men-setting mapelnya siapa yang ngajar di kelas berapa saja, gurunya siapa, nanti kita setting di bagian guru pengajar. Oke, kita masuk SMP semester 1 seni budaya, kemudian misalkan kelas 7 diajar siapa, guru 1 misalkan. Oke, simpan. Oke, berarti ini sudah guru 1. Kita inputkan lagi SMP semester 1, kemudian mapelnya seni budaya. Misalkan di kelas 8 gurunya beda, berarti dipakai guru
2 misalkan. Oke, ini ya gurunya beda meskipun mapelnya sama ya. Oke. Ini di bagian administrator cukup di sini bisa men-settingnya, kemudian status guru ini bisa memantau guru yang login jam berapa saja, tanggal berapa, kemudian rekap absensi gurunya per hari ini itu ada, nanti masuk kemudian pulang absensinya diekspor juga bisa di Excel ya. Kemudian ada data alumni, ketika ada alumni kita bisa ditambahkan di sini ya. Kemudian impor, jika banyak alumni nanti bisa diimporkan langsung melalui Excel. Kemudian di menu pengaturan itu ada nama lembaga atau nama sekolah, nanti bisa dituliskan di sini alamat sekolah, kemudian telepon, kemudian email. Kemudian ini nama lengkap administratornya. Atau ganti passwordnya bisa di sini nanti. Oke. Itu baiklah, itu adalah bagian di administrator ya. Kita logout dulu, kita masuk di bagian guru dan siswa. Oke. Yang pertama, kita masuk ke siswa, kita hapus dulu ini ya, learning. Nah, tadi sudah saya inputkan NUPTK-nya 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini 1 2 3 4 5 6. Kemudian ganti ganjil. Nah, bisa login, ini kan guru 1. Di guru 1 ini tadi kan disetting sebagai wali kelas. Jadi ada 2 menu ini. Ketika nanti guru disetting menjadi wali kelas, ada 2 guru ini memantau status guru, kemudian aktivitas pembelajaran dalam kelas yang kelas 7 tadi ya, karena ini jadi wali kelas 7. Oke, kemudian ini ada menu pengumuman. Misalkan ini memberikan pengumuman ya, pengumuman ini berlaku hanya untuk mapel yang diampu. Oke, misalkan ini pengumuman 1. Oke, maaf. Pengumuman 1 SMP semester 1, mapelnya seni budaya. Jadi nanti pengumumannya ini hanya seni budaya di kelas 7 saja. Ya. Oke, ini pengumuman. Oke, kemudian submit. Oke, ini submit ya. Sudah masuk. Oke, kemudian kita masuk ke materi. Kita tambah materi, misalkan coba materi 1. Ya, ini SMP, kemudian 1 mapelnya ini karena dia hanya mengampu seni budaya kelas 7. Kemudian ini tanggal materinya kapan, kemudian jamnya berapa. Ini coba nanti saya coba ini hari ini ya. Oke. Ini materi 1 misalkan, bisa diupload di PDF juga bisa ya, filenya PDF. Oke. Ini sudah, ini materinya ini. Nah, kalau inbox ini fungsinya untuk memberikan pesan kepada semua siswa yang ada di kelas 7 ya. Jadi semua pesan, misalkan coba anak-anak materi coba anak-anak perhatikan materinya misalkan ya, di inbox ini nanti semuanya masuk ke siswa semua. Oke, kita kembali. Kemudian ini daftar siswa ya, ini daftar siswa, statusnya login kapan, kemudian ya, kemudian tugas, beri tugas kepada siswa ya, misalkan tugas 1, kemudian SMP semester 1 ke seni budaya, misalkan ini tugas ya. Oke, tanggal tugasnya kapan, jam mulai tugasnya kapan, kemudian tanggal uploadnya kapan kita buat, misalkan besok terakhirnya upload ya. Kemudian ini link bisa kalau pakai Google Form kuisnya, kemudian ini bisa pakai file PDF juga bisa. Oke, kita masukkan. Oke, ini sudah ya, file. Kemudian ini nanti untuk melihat jawabannya sudah diupload oleh siswa. Oke. Kemudian edit profil, ini digunakan untuk mengedit biodata guru masing-masing ya. Untuk ini bisa ganti password, ganti nama atau kesalahan. Kemudian status guru ini, nah ini guru ini kan sudah login tadi jam 8.36 ya, online statusnya karena dia online sendiri. Nanti kalau guru yang lain login lagi nanti akan tampil di sini. Aktivitas pembelajaran. Nah, ini bisa mantau
Jadi ini wali kelas bisa mantau. Nanti kalau ada di kelas 7 mapel beda, nanti bisa tampil juga di sini. Ya, kemudian ini absen, bisa absen. Nanti absen ini sesuai dengan jam ini, tombolnya akan keluar ya. Jadi masuk setiap jam ini. Ya. Oke, ini saya keluarkan dulu. Kami pakai browser ini untuk login siswa biar nanti ada perbedaan. Oke, localhost learning. Oke, kita masuk ya. Tadi usernya 123. Ini 123. Ini ganjil. Nah, oke, masuk. Oke, kita coba ini menunya siswa. Ada pengumuman, tadi sudah ada seni budaya, bisa kita lihat ya. Oke, ini lihat. Kemudian sini materinya. Ini ya. Ini materi. Nah, pada menu ini itu ada disodorkan dengan hadir ya. Kalau tidak diklik hadir, maka materinya tidak akan bisa masuk ya. Oke, kita coba aja ini ya. Ini kita ini di menu guru. Di menu guru kita masuk ke pembelajaran materi. Ini menu guru, kita detail aja ya. Nah, ini kemudian ini materi hadir ya. Kita hadir misalkan ini. Tek. Ya, hadir. Nah, sudah hadir, materinya akan tampil. Chatting guru juga, diskusi juga tampil. Saya coba reset. Nah, ini akhirnya dia muncul di bagian materi. Ya, hadir. Kemudian hadir. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau misalkan siswa ini bisa live chat ya? Bisa diskusi dengan guru masing-masing. Misalkan kita inbox, ini Pak mau tanya misalkan, ini kirim, maka dia otomatis keluar di sini siswa 1 ini ya. Kemudian misalkan ini dijawab guru juga bisa langsung masuk ya, silakan misalkan silakan. Ini juga nanti otomatis akan muncul di sini secara lifetime juga ya. Itu adalah materi pokok. Kemudian ini tugas ya. Tugasnya ini tadi juga berikan tugas, kemudian upload hasilnya di sini. Upload ya, diupload, dijawab di sini, kemudian disubmit juga bisa. Oke. Kemudian edit profil sama dengan guru tadi. Ini sama dengan guru tadi ya. Oke. Itu adalah demo dari aplikasi e-learning sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.